Tuhan menjagamu. Shalom, Horas Madihita Akadainang. Mari kita menelah firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu Ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam surat Petrus ini ditunjukkan kepada umat pilihan Allah, yakni orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dengan tujuan untuk menguatkan iman mereka yang sedang mengalami penganiayaan dan tekanan karena percaya kepada Kristus. Pada waktu itu, orang yang menjadi Kristen dianggap sebagai orang asing, karena mereka tidak mau bergabung dalam penyembahan berhala, sehingga mereka dikucilkan dari masyarakat. Banyak pengikut Kristen abad pertama menderita dan disiksa serta dianiaya karena mempercayai dan menaati Yesus, bermula dari Yerusalem oleh tangan saudara-saudara mereka sesama Yahudi. Penganiayaan menyebar ke bagian lain dimanapun orang-orang Kristen berkumpul. Petrus sendiri mengalami penganiayaan, dipukul dan dipenjarakan. Ia sering diancam dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya kepada Tuhannya. Karena itu Petrus menulis kepada jemaat yang tersebar dan menderita karena iman untuk memberikan penghiburan dan pengharapan, dan untuk menolong mereka agar tetap setia kepada Kristus. Surat ini adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan harapan orang-orang percaya. Sebab Yesus Kristus sekalipun mengalami kematian, namun Yesus hidup kembali dan berjanji akan datang lagi untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Atas dasar itu mereka hendaknya rela dan tahan menderita, sambil menyadari bahwa penderitaan mereka di satu sisi merupakan ujian iman untuk tetap bertahan dalam membangun hidup sekalipun mengalami kesulitan. Dan pada sisi yang lain, menderita dengan sabar dipahami akan memiliki upah, bahwa mereka akan dibalas oleh Tuhan pada saat Yesus Kristus kembali. Saudara-saudara, Petrus meminta suatu penghormatan batinia dan pengabdian kepada Kristus sebagai Tuhan yang selalu siap sedia untuk berbicara baginya dan menjelaskan Injil kepada orang lain. Pertanggungjawaban setiap umat Kristen yang setia, walaupun menderita, tetap memiliki roh yang membebaskan, yaitu kuasa Kristus dan kematiannya menuju pada kebangkitannya. Dengan kata lain, kita belajar untuk melayani Kristus. Kita ditantang untuk bekerja di ladangnya, mengabdi dengan cara memberitakan Injil, memberi diri untuk melayani sekalipun berada dalam tantangan dan pencobaan. Melayani dengan hati yang tulus sehingga misi membangun hidup yang memiliki kesabaran akan membangun iman yang tidak takut dan gentar, sekalipun ancaman dan tantangan dan ancaman yang sangat berat. Di samping itu,
Kerelaan membangun hidup walau dicerca, difitnah adalah gambaran Kristus yang mati akibat dosa manusia. Artinya pengorbanan iman orang percaya sebagai ujian yang harus ditaati dengan lemah lembut dan hormat. Petrus mengangkat cerita mengenai Nuh dan keluarganya. Dahulu Allah menyelamatkan Nuh bersama keluarganya dari air bah. Sekarang umat Allah yang baru, yaitu orang-orang yang mengimani Kristus, diselamatkan dengan pembaptisan. Air baptisan mengingatkan jemaat akan karya penyelamatan Allah. Keselamatan dari Allah adalah keselamatan universal yang berlaku setiap saat dalam keadaan apapun bagi mereka yang percaya dan mau mengakuinya serta mematuhi perintahnya. Petrus berkata bahwa berbuat baik memang berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang muncul apabila kita berlaku tidak baik. Namun tidak semua hal bisa dihindarkan meskipun kita telah berlaku baik. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tak berdiri tegak di atas kebenaran. Bagi Petrus, penderitaan yang harus dialami karena orang berbuat jahat. Menderita karena kebenaran adalah sebuah berkat. Sukacita tidak serta-merta terhenti karena penderitaan, karena kebenaran harus dialami. Sukacita yang dimaksud bukanlah semacam perasaan yang menyenangkan, tetapi sukacita karena tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Memang bisa saja terjadi bahwa penderitaan yang terjadi karena berbuat baik merupakan kehendak Tuhan. Maka hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia ini telah membuat Kristus menderita padahal dia hidup sesuai kehendak Allah. Oleh karena itu selalu ada kemungkinan bagi para pengikut Kristus untuk menanggung penderitaan karena kebenaran. Dan penderitaan semacam itu mengidentifikasi kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, perikop ini menekankan untuk rajin berbuat baik demi nama Tuhan. Taat akan perintah Tuhan meskipun ada banyak penderitaan yang datang mencobai kita. Berbuat baik adalah bagian dari orang Kristen. Membangun hidup harus saling memberi berkat seperti apa yang telah kita imani selama ini. Kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kata-kata yang memberi berkat, bukan kata-kata kutuk. Apakah wajar jika mulut mengeluarkan berkat juga menjadi mulut yang mengeluarkan kutuk? Tentu tidak. Maka daripada itu marilah kita berbuat baik kepada sesama kita. Apapun cobaan yang akan kita alami, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita saat kita ada dalam cobaan. Kita belajar dan memulai hidup yang memberi berkat agar kita pun diberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan masih berkenan memberikan napas kehidupan kepada kami. Secara khusus ya Tuhan, ketika Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi kami masing-masing, terutama menghadapi situasi sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kuasa-Mu lah yang kami andalkan. Kami yakin dan percaya kami mampu melewati setiap badai di dalam kehidupan kami, karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir. Kuatkanlah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari segala yang tidak kami inginkan. Berkati Tuhan setiap usaha kami, pekerjaan kami sehari-hari, supaya kami dicukupkan di tengah kondisi yang sangat sulit ini, sehingga kami bisa melihat kebesaran-Mu yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini dan selama-lamanya. Amin.